Baik teman-teman, kita mulai pembahasan soal bahasa Indonesia. Yang pertama, perhatikan kutipan teks berikut. Jadi di sini ada dua teks. Teks 1, jeruk nipis termasuk tanaman anggota famili Rutaceae. Berperawakan perdu dengan tinggi kurang lebih 3,5 meter batang. Pohon jeruk nipis memiliki ciri berkayu bulat, berduri, dan berwarna putih kehijauan. Sementara daunnya berbentuk elips atau bulat telur, pangkal membulat, ujung tungkul tepi bergerigi dengan panjang 2,9 cm dan lebar 2,5 cm. Nah, teks kedua, kandungan air yang terdapat pada timun dapat membantu tubuh terhindar dari dehidrasi. Titik timun mengandung hampir 95% air, di mana sekitar 26% kebutuhan air dalam tubuh manusia bisa didapat dari timun. Titik kandung air pada timun dapat mendorong produksi air seni sehingga mampu membuang racun hasil dari metabolisme tubuh. Nah, pertanyaannya, perbedaan jenis informasi pada kedua teks adalah, nah di sini ada opsi yang pertama yaitu A, teks 1 merupakan definisi umum, teks kedua merupakan definisi manfaat, B, teks 1 merupakan definisi bagian, teks 2 merupakan definisi manfaat, kemudian C, teks 1 merupakan definisi manfaat, dan teks kedua merupakan definisi umum. Kemudian D, teks 1 merupakan definisi bagian, dan teks 2 merupakan definisi umum. Kemudian E, teks 1 merupakan definisi umum, dan teks 2 merupakan definisi bagian. Nah, baik teman-teman, jika jenis soalnya seperti ini, maka berdasarkan opsi yang dihadirkan pada soal, maka jenis teks ini adalah teks observasi. Pemaparan yang dilakukan juga dari sudut pandang keilmuan, yang merupakan ciri dari teks observasi. Nah, struktur teks observasi itu sendiri, yang pertama adalah definisi umum, yang berisi keterangan atau informasi umum tentang subjek yang dilaporkan, misalnya nama Latin, asal-usul, atau kelas. Kemudian, definisi bagian, berisi perincian hal-hal yang dilaporkan. Pada tumbuhan dapat berupa perincian ciri fisik, bunga, akar, buah, ataupun perincian bagian lainnya. Nah, definisi manfaat berisi manfaat dari adanya laporan tersebut. Kalau yang dilaporkan berupa objek, deskripsi manfaat akan berisikan klasifikasi objek dari berbagai segi manfaat dan sifat-sifat khusus objek. Nah, dilihat dari teks 1 itu berisi gambaran umum, yaitu tentang jeruk nipis. Kemudian teks 2 berisi manfaat, yaitu ditandai dengan kalimat membantu tubuh terhindar dari dehidrasi dan kalimat-kalimat pendukung lainnya. Sehingga jawabannya adalah A. Nah, cara cepatnya ketika kita sudah mengetahui atau sudah memahami betul antara definisi umum, bagian, dan manfaat, maka tanpa membaca semua teksnya kita bisa menentukan struktur dari teks tersebut. Intinya, kuncinya bahwa definisi umum itu keterangan informasi umum. Kemudian bagian perincian lebih lanjut, lebih rinci lagi, dan yang terakhir definisi manfaat tentunya berisi manfaat dari laporan tersebut. Nah, baik teman-teman, kita beralih ke soal kedua. Bacalah teks di bawah ini. Rencana penerapan PSBB di DKI menggambarkan secara lugas bahwa menyandingkan kebijakan pencegahan penyebaran COVID-19 dan pemulihan ekonomi sulit sejalan beriringan. Upaya pemerintah pusat bertekad menyatukan kebijakan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi dengan satgas yang dibentuknya, seperti tidak tertaji dengan rencana PSBB. DKI Jakarta mulai Senin 14 bulan 9. Padahal, bila kasus COVID-19 yang tidak terkendali di Jakarta menyebabkan rumah sakit di Jakarta penuh, pemerintah pusat bisa mencari jalan keluarnya dengan memfasilitasi pembentukan rumah sakit darurat. Kalimat yang dicetak miring termasuk kalimat efektif karena, nah kita lihat dulu sebenarnya apa ciri-ciri dari kalimat efektif itu. Nah, kalimat efektif itu memiliki ciri-ciri atau ciri khas, diantaranya adalah kesepadanan, keparalelan, kehematan, kecermatan, kepaduan, dan kelogisan. Nah, dilihat pada kalimat bercetak miring, yaitu terdapat kata pencegahan dan pemulihan. Kata ini menunjukkan adanya keparalelan atau kesejajaran penggunaan awalan P. Nah, kita bisa lihat di opsi A menunjukkan kalimat yang lugas dan tegas, maka tidak masuk pada ciri. Kemudian B menggunakan kata dengan hemat sehingga terkesan efektif, belum juga.
Kemudian C, menggunakan kalimat yang logis dan tidak laksa makna. Dan D, menggunakan bentuk kata yang sejajar yaitu kata berimbuhan. P, dan E, menggunakan kata yang memiliki makna yang hampir sama. Nah, melihat pembahasan yang tadi bahwa menggunakan kata pencegahan dan penyebaran. Sehingga jawaban yang tepat adalah D. Kita lanjut ke soal berikutnya ya, teman-teman. Baik teman-teman, kita ke soal berikutnya. Cermatilah kutipan teks berikut. Para ilmuwan mengatakan mereka sedang berlomba melawan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan tanaman-tanaman terbaru di dunia sebelum spesies tersebut punah. Berdasarkan studi terbaru, ada sekitar 2/5 tumbuhan di dunia yang berisiko mengalami kepunahan. Sekitar 723 tanaman yang biasa digunakan untuk pengobatan berisiko punah dengan masalah panen berlebihan di beberapa bagian dunia. Hasil tersebut didapat dari penelitian yang dilakukan lebih dari 200 ilmuwan di 42 negara dan dipublikasikan pada pertemuan PBB. Berdasarkan struktur teks, kutipan tersebut merupakan bagian dari teks. Nah, kita lihat opsinya dulu. Ada A, berita, B, laporan hasil observasi, C, tanggapan, D, eksplanasi, atau E, eksposisi. Nah, untuk soal ini teman-teman, kita bisa lihat dulu ciri khas dari setiap teks yang ada pada opsi. Nah, teks berita. Jadi ciri khas dari teks berita itu adalah ada unsur adik simbanya. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, di teks ini unsur-unsur ini kita tidak temukan. Kemudian yang kedua adalah LHO atau laporan hasil observasi yang merupakan pengamatan sebuah objek yang biasanya diawali dengan definisi umum. Nah, pada teks ini kita tidak menemukan definisi umum di awal kalimat ataupun di awal teks. Kemudian tanggapan. Tanggapan berisi komentar atau evaluasi yang bersifat analisis pendapat. Nah, pada teks ini tidak ada komentar ataupun evaluasi. Kemudian opsi D, teks eksplanasi. Dengan ciri khasnya berisi fenomena yang ada hubungan sebab akibat, baik itu fenomena alam, sosial, ataupun budaya. Nah, di teks ini tidak ada fenomena yang dijelaskan yang berisi hubungan sebab dan akibat. Nah, berikutnya adalah eksposisi. Pendapat disertai fakta yang bisa berupa angka, statistik yang bersifat tidak memengaruhi. Jadi eksposisi ciri khasnya adalah ada pendapat, kemudian disertai dengan fakta. Nah, kita lihat bagaimana dengan teks ini. Kita lihat pada kalimat pertama di teks, para ilmuwan mengatakan. Nah, ini merupakan unsur atau ciri khas dari kalimat pendapat. Nah, di kalimat kedua dan kalimat ketiga ada fakta yang berupa angka. Nah, kita bisa lihat pada kalimat sekitar 722 tanaman yang biasa digunakan untuk pengobatan berisiko punah. Nah, di kalimat berikutnya juga ada kalimat hasil tersebut didapat dari penelitian yang dilakukan lebih dari 200 ilmuwan di 42 negara. Nah, berdasarkan hal ini, maka jawaban dari pertanyaan ini adalah E, eksposisi. Baik, sekian pembahasan kita teman-teman. Tetap semangat, lakukan yang terbaik.